Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita. Kita masih beribadah di rumah saja. Kita terus berdoa Tuhan melihara, melindungi, memimpin hidup kita, menjaga kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk memasuki ibadah ini. Kita bersaat teduh, kita berdoa di dalam hati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membuka kebaktian kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang dikasihi Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian masih tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian yang mengagungkan, meninggikan nama Tuhan kita dari KPK nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memberita segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap karya, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami sekali lagi boleh berada dalam hadirat Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, kami masih boleh menikmati ibadah kami di hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berdoa, memohon ampun untuk segala dosa kami. Tuhan, sucikan layakan kami supaya kami layak ada dalam hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan di sepanjang ibadah ini. Tuhan, berikanlah kami sukacita, damai sejahtera, biarlah Roh-Mu memimpin kami selama ibadah ini berlangsung. Ini doa kami Bapa, demi Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita percaya ya, kita yakin sebagai orang yang percaya bahwa Allah itu sungguh baik ya. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, apapun itu, bahkan yang menurut kita mungkin itu situasi yang buruk, percayalah bahwa Tuhan bekerja di segala sesuatu ya. Akhir Juli kemarin saya kecelakaan, tangan saya patah, saya harus dioperasi, dan saya lagi pemulihan, makanya tangan kanan saya susah bergerak. Tapi dalam pemulihan itu saya melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dia memelihara kehidupan umatnya. Terlebih dari itu dia melakukan satu perkara yang luar biasa, yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Dia menebus kita semua dari segala dosa. Maka patutlah ia mendapat pujian. Betapa Allah itu baik. Kita akan memujikan nama Tuhan, menyanyikan pujian bagi Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan akan dilanjutkan dengan pujian, besarkan nama Tuhan. Mari saya jemput kita boleh bersemangat menyanyikan pujian ini. Yang masih bisa bertepuk tangan, saya sudah merasakannya, tangan kanan saya nggak bisa bergerak, jadi nggak bisa tepuk tangan. Tapi dengan cara kita masing-masing, kita bersemangat memuji kebaikannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat, saya jemput kita untuk boleh bangkit berdiri.
dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat, sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita pujikan pujian dari KPK 417, seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu diisi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah roti hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Engkau oleh Roh-Mu menolong kami saat ini, agar kami mengerti dan melakukan ibadah kami dengan benar, untuk terus memuliakan Engkau. Sampai hari terakhir Engkau memanggil kami kembali kepadamu. Kami mohon berkat-Mu. Hamba-Mu yang berbagi menguraikan firman-Mu, dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Kepadamu kami berdoa dan mohon berkat-Mu demi Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Kita sudah sangat menghafal karena ayat ini termasuk di dalam pembukaan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Ibadah dapat terjadi di mana saja, dalam setiap keadaan. Di hutan, di sungai, di tempat kerja, di tempat olahraga atau rekreasi, atau sewaktu kita menuju bandara, di dalam pesawat atau di kapal, dan dimanapun. Saudara dan saya dapat beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Karena itu hari ini kita walaupun di rumah, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Untuk uraian firman Tuhan hari ini, saya khusus akan berbicara tentang ibadah umum atau kebaktian yang kita biasa selenggarakan pada hari Minggu. Dalam kebaktian umum, biasanya tubuh Kristus berkumpul untuk mengakui dan memuji Tuhan. Ibadah seperti itu hanya terjadi, sekali lagi ibadah seperti itu hanya terjadi dalam suasana persekutuan Kristen. Karena itu penulis Ibrani ini katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ibadah mempunyai banyak tujuan. Dan untuk waktu kita yang terbatas saat ini, saya hanya akan menyampaikan 4 tujuan beribadah. Bapak Ibu Saudara dapat menambahkan yang lain-lain. Dalam hubungan dengan Allah, tujuan ibadah pertama, ibadah mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Pertama, ibadah mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dan segala isinya untuk kemuliaan dirinya sendiri. Bukan hanya manusia, tetapi juga pohon, sungai, bukit, batu, awan, matahari, bulan, bintang, buaya, gajah, bahkan semut sekalipun diciptakan untuk kemuliaan Allah. Karena seluruh tatanan ciptaan Allah merupakan kreativitas Allah. Di dalam ibadah kita mengakui Allah yang esa sebagai pencipta, yang menciptakan segala sesuatu, yang memberi kita hidup, yang menopang hidup kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan beberapa bulan selama COVID-19 ini, kita ada sebagaimana kita ada, karena Tuhan menopang kita. Bapak Ibu Saudara, kita mengakui Dia sebagai yang kreatif dan begitu mengagumkan pikirannya sehingga Ia dapat mempersatukan seluruh ciptaannya ini dengan semua keindahan dan warna-warninya. Jadi di dalam ibadah kita mengakui Allah karena apa yang telah dilakukannya dan terus dilakukannya di antara ciptaannya. Kita juga mengakui Dia di dalam keindahan pribadinya sendiri. Bukan hanya karena apa yang dilakukannya. Ia menciptakan kita menurut gambarnya. Ia menebus kita dari dosa. Ia memelihara dan menopang kita sehari-hari. Itu apa yang dilakukannya. Tetapi kita mengakui Dia di dalam keindahan pribadinya. Karena keberadaannya. Hakikatnya yang menjadi sumber segala karyanya. Kita mengakuinya karena Ia kudus dan tak ada bandingannya. Ia benar dan murah hati, adil dan penuh kasih, penuh perhatian. Sifat-sifat utama Allah ini semuanya terungkap dengan cara bagaimanapun di dalam suasana ibadah. Itu tujuan utama ibadah, yaitu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Hal kedua, tujuan ibadah dalam hubungan dengan Allah adalah melayani Allah. Di dalam sebuah doa yang ditulis oleh Saint John Chrysostom pada abad keempat, tertulis pernyataan seperti ini. Berkenanlah ya Tuhan untuk menerima pelayanan pujian ini yang kami persembahkan kepadamu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, betapa agung, betapa indah ungkapan ini. Wawasan yang sangat indah mengenai tujuan ibadah. Kita diciptakan Allah, ya, sebagai ciptaan Allah, benar-benar melayani Dia. Waktu kita memuji Dia, karena Dia memang senang kalau kita beribadah, memuji Dia, mengakui Dia, dan bersuka cita di dalam Dia. Ketika merenungkan Mazmur 150 pada minggu yang lalu, pengkhotbah pelayan mengatakan ayat hafalan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Pendeta Stephen Tong mengatakan para malaikat di surga memuji Tuhan selama-lamanya, terus menerus, diciptakan untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan lebih senang pujian, penyembahan, ibadah bakti dari anak-anaknya, orang tebusannya, umat pilihannya. Mengapa? Karena ada tanda darah Kristus di dalam kita. Malaikat tidak. Karena itu waktu malaikat berdosa dihukum, masuk di dalam kurungan. 2 Petrus 2 ayat 4. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengampuni. Tuhan menyelamatkan. Tuhan membawa kembali untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu Pendeta Stephen Tong katakan, Tuhan senang ketika umat tebusan darah Kristus memuji, menyembah Dia. Kita melayani Dia melalui puji-pujian yang kita persembahkan kepadanya. Hal yang ketiga dalam hubungan dengan manusia, tadi dua dalam hubungan dengan Allah. Dalam hubungan dengan manusia, tujuan ibadah adalah sarana untuk menghadirkan Kristus di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kita harus mengakui bahwa ibadah merupakan hal yang paling pokok yang dilakukan jemaat. Robert Weber menulis tentang sebuah penyelidikan Alkitab yang dilakukan intensif dalam sebuah kelompok panitia. Dan mereka menyimpulkan bahwa gereja mempunyai 6 fungsi. Yang pertama, gereja adalah suatu persekutuan ibadah. Yang kedua, gereja adalah persekutuan yang mengajar. Itu mengajar, membaca, menyelidiki, mempelajari, mencernakan firman Allah di dalam hati. Yang ketiga, gereja adalah persekutuan persahabatan. Sekelompok orang yang saling memperhatikan, saling mengikatkan diri dan bersedia berusaha untuk saling menolong. Gereja adalah persekutuan pelayan. Gereja melayani kebutuhan masyarakat yang paling dekat, yaitu di tempat gereja itu berada dan juga kebutuhan dunia ini. Yang kelima, gereja adalah tempat penyembuhan bagi masyarakat. Gereja memberi nasihat, gereja menolong orang yang kacau pikirannya, gereja memperbaiki kehidupan yang hancur, keluarga yang berantakan, orang yang kecanduan minuman keras ataupun obat-obat terlarang, dan lain-lain. Yang terakhir, keenam, gereja adalah suatu persekutuan misi atau pekabaran Injil. Gereja memberitakan Injil, gereja mengabarkan Injil untuk melaksanakan yang Kristus berikan, tugas yang Kristus berikan, yaitu bersaksi kepada seluruh dunia, menjalankan amanat agung. Di Gereja Kristen Kalam Kudus, poin ke-6 ini, Pendeta Peter Wongso dalam hari ulang tahun Kalam Kudus yang ke-60 menegaskan, jika gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus tidak memberitakan Injil, tutup saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, setelah menyampaikan 6 fungsi gereja itu,
Kemudian muncul pertanyaan, apakah hal utama yang harus dilakukan gereja? Lalu mereka menyimpulkan bahwa kegiatan utama gereja seharusnya adalah ibadah. Beribadah merupakan suasana hakiki yang di dalamnya berlangsung pertemuan antara Kristus dengan gerejanya. Oleh karena itu ibadah merupakan puncak yang menjadi tujuan kegiatan gereja. Ibadah juga merupakan sumber kegiatan-kegiatan lainnya. Pengajaran, persekutuan, pelayanan, penyembuhan dan misi gereja. Dan semuanya itu pada akhirnya berakar dalam ibadah gereja. Pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa jika kita tidak mempunyai persekutuan ibadah yang baik, maka segi-segi lain dari gereja akan terpengaruh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hidup kita di dunia maju karena adanya hubungan antara kita dengan Kristus melalui ibadah. Sekali lagi, hidup kita di dunia maju karena adanya hubungan antara kita dan Kristus melalui ibadah. Yang terakhir, keempat, ada segi kedua dari ibadah yang berhubungan dengan manusia. Ibadah adalah pembangunan tubuh Kristus. Ibadah adalah pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, surat pertama Korintus pasal 12, 13 dan 14, kita perlu membacanya di rumah. Tolong perhatikan di sana. Ini suatu bagian pokok dalam perjanjian baru mengenai ibadah. Berbicara tentang kesatuan kita dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita masing-masing membawa karunia kita ke gereja. Tak semua orang mempunyai karunia rohani, bakat atau talenta yang sama. Apapun karunia kita, menyanyi, bermain drama, mengukir, melukis, muji Tuhan, memimpin, berdoa syafaat dan lain-lain. Itu adalah karunia kita yang kita harus baktikan kepada gereja. Karunia yang sudah Allah berikan kepada kita adalah milik gereja. Dan saat kita mempersembahkan kepada kehidupan gereja, kita menyumbang demi berfungsinya tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, saya mau menutup dengan menyimpulkan ibadah umum mempunyai dua tujuan yang berhubungan dengan Tuhan. Mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan melayani Allah. Ibadah umum juga mempunyai dua tujuan yang berhubungan dengan manusia. Merupakan sarana untuk meneruskan kehadiran Kristus di gereja dan membangun tubuh Kristus. Semua hal ini terjadi melalui ibadah karena ibadah mempunyai unsur ilahi dan unsur manusiawi. Dalam ibadah umum, persekutuan manusia yang berkumpul bertemu dengan Kristus yang hidup, anak Allah. Kiranya kita terus merindukan dan mendoakan dapat beribadah di gereja pada waktu Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan menyanyi Majesty, mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia,
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Tuhan pencipta kami, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang terus memelihara hidup kami dan memberkati kami hari demi hari, yang juga oleh Roh Kudus terus membaharui, menguatkan, menghibur kami. Dalam kasih sayang-Mu kami hidup dan berada, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan beribadah di rumah saja. Pada waktu Tuhan kami akan beribadah di gereja. Engkau dimuliakan dalam setiap ibadah yang kami persembahkan. Kami berdoa dan serahkan jabat pemerintah di negeri ini. Presiden Joko Widodo, wakil dan para menteri juga bersama wakilnya. Setiap pelayanan mereka, pertimbangan, putusan kebijakan dalam tuntunan arahan Tuhan menjadi berkat, membangun dan memajukan negeri ini. Kami yang di dalamnya juga diberkati. Pemerintah di daerah ini baik di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten dan di kota. Tuhan, Engkau berkenan memerintah, mengatur, melakukan apapun yang Tuhan mau melalui hamba-hamba-Mu yang Kau pilih dan tetapkan. Kiranya apa yang mereka pikirkan dan lakukan tidak bertentangan dengan apa yang Kau kehendaki untuk membawa kesejahteraan, baik jasmani, mental, rohani, untuk kami yang ada hidup di daerah ini. Pada Tuhan kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani dengan resiko tinggi, para dokter, perawat, ahli gizi. Tuhan berkati mereka. Jemaat kami ada di antaranya, Bu Ani Une Putih, Bu Paulina Wataha dari Foni Persulesi, Pak Harol Manogan dari Ayu Palimbunga, Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mangayun, Bu Sara Mangge, Bu Meilani Chong dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Deborah Pranata, Dara Tedion Kusbin, Bu Rani Tan, Bu Manuela Kriscahyani, Yang Wismiarso, Pak Geri Dalabaso, Bu Oktaviani Demi, Pak Nikolas, Bu Sopi. Tuhan bersama rekan-rekan mereka berjuang, dan Tuhan beserta mereka melingkupi dengan kasih sayang-Mu tubuh jiwa roh mereka, juga anggota keluarga mereka dalam stres yang mereka hadapi, juga para pasien lain dari segala kemungkinan akibat yang dapat terjadi. Tuhan lingkupi, berkati dan jaga hamba-hamba-Mu. Kami doakan untuk kesembuhan pasien COVID, tengah jemaat kami maupun di luar jemaat kami, di sekeliling tempat kami tinggal. Tuhan, Engkau berkati dan jaga, karena jumlahnya terus bertambah-tambah, dan kami mohon perlindungan Tuhan. Juga untuk kami para pelayan yang terlibat dalam pelayanan perekaman ini, untuk hamba-hamba-Mu yang masih melakukan tugas baik di gereja maupun di sekolah, demikian juga di kantor-kantor, di lembaga-lembaga pelayanan. Dan Tuhan berkenan untuk menjaga, melindungi, karena dalam perjalanan pulang pergi, keluar masuk, dalam berkegiatan, mereka juga beresiko tertular ataupun menularkan. Kami mohon penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Juga atas anggota keluarga kami yang sakit, mereka yang sakitnya menetap dengan segala keluhan dan kebutuhan. Juga untuk orang tua, lanjut usia, dan anak-anak kecil, anak-anak dalam gendongan kami, dalam kandungan, anak-anak yang bertumbuh di sisi kami dan yang sudah besar.
Tuhan berkati mereka dengan kesehatan terbaik, juga pertumbuhan iman mereka dan sekolah mereka, cita-cita dan harapan masa depan. Untuk muda-mudi yang sudah dewasa dalam urusan pekerjaan, dalam urusan pasangan hidup, Tuhan karuniakan dan Engkau berkati demi masa depan indah dalam Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, amanat Tuhan di tengah dunia. Kami serahkan padamu diri kami semua, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bersama dengan persembahan dalam bentuk uang yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati untuk kemajuan pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan sumber segala berkat. Kita terus beribadah kepadanya di sepanjang hidup kita dimanapun kita berada. Juga ketika Ia memberi kita waktu untuk kembali beribadah di gereja. Kiranya Dia memelihara dan memberkatimu. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita bersaat teduh, saya sampaikan informasi pengumuman untuk kita. Pada tanggal 20 bulan ini kami akan laksanakan sakramen baptisan kudus. Untuk beberapa saudara yang sudah selesai kelas katekisasi 4 bulan lalu. Tanggal 20 dengan jumlah yang terbatas, memperhatikan protokol kesehatan, kami akan melaksanakan sakramen baptisan kudus dan upacara gerejawi CD. Ini informasi untuk kita. Di waktu akan datang kami akan informasikan ketika kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Demikian untuk kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati melihara hidup kita. Selamat hari Minggu.